Mahasiswaku harapan bangsa, bersama masyarakat kita berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara, ini perkuliahan yang ke-5 atau ke-6. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal, terutama terkait beberapa pendekatan dalam ilmu politik. Tentu apa yang disampaikan di minggu kemarin itu tidak sempurna, tidak semua disampaikan karena keterbatasan waktu kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan beberapa pendekatan yang telah dibahas oleh atau telah kita diskusikan pada minggu kemarin. Saudara-saudara, sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita terlebih dahulu memanjatkan doa semoga musibah nasional bahkan musibah global ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kuliah, kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan tentu kita sebagai makhluk beriman punya kewajiban untuk berdoa selain ikhtiar, dan saya mohon Anda semua mahasiswa tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu bermanfaat, dan tolong benar-benar memperhatikan himbauan, seruan dan perintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan yakinlah bahwa jika Anda mematuhi, melaksanakan himbauan itu bagian dari pahala kita sebagai warga Indonesia yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, kita kembali ke perkuliahan kita. Sekali lagi apa yang telah saya sampaikan bahwa minggu kemarin kita telah membahas tentang banyak pendapat tentang apa itu ilmu politik, dan kita lanjutkan dengan berbagai pendekatan dalam ilmu politik yang tetap berkaitan dengan mata kuliah kita kali ini, yaitu metodologi ilmu politik. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang pendekatan legal dan pendekatan behavioral, dan kali ini kita coba akan membahas dua lagi pendekatan. Sebenarnya masih banyak sekali pendekatan yang bisa dibahas dalam ilmu politik, tapi kali ini saya hanya akan memperdalam atau mendiskusikan dua lagi pendekatan selain legal dan behavioral tadi. Yang pertama adalah pendekatan pilihan rasional, dan kedua adalah pendekatan teori ketergantungan. Dua pendekatan ini cukup banyak dirujuk oleh para peneliti atau pengamat politik, sehingga menurut saya sangat pantas jika kita mendiskusikan di kelas kita kali ini. Baik, apa itu pendekatan pilihan rasional? Minggu kemarin sebenarnya sudah saya sedikit singgung apa itu pendekatan pilihan rasional, atau kita lebih kenal dengan rational choice, yaitu sebenarnya pendekatan atau teori pilihan rasional ini lebih banyak mengadopsi dari para ilmuwan ekonomi dan ilmuwan politik, mengadopsi apa itu pilihan rasional yang sudah dikembangkan atau dipercaya kebenarannya oleh para ilmuwan ekonomi. Apa intinya? Jadi dalam asumsi dasar yang dibangun oleh teori rational choice ini adalah bahwa setiap manusia itu akan berusaha mencari celah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan berusaha menekan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin agar mereka tidak mengeluarkan atau tidak mengalami kerugian sebesar-besarnya. Jadi mereka berusaha mendapatkan keuntungan sebesarnya dan meminimalisir kerugian sekecil-kecilnya. Jadi bagaimana mereka tidak merugi, dan selalu faktor keuntungan dijadikan prioritas. Nah,
Ini sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek ilmu politik, dalam praktek ilmu ekonomi. Dan ternyata ini diadopsi oleh para ilmuwan politik. Ternyata dalam logika politik hal ini juga bisa dikembangkan. Asumsi ini bisa dikembangkan. Nah, karena itu maka semua perilaku politik seseorang, perilaku politik sekelompok orang, atau perilaku partai politik atau kelompok politik tertentu itu akan berusaha untuk berkiblat dari asumsi ini. Mereka akan berusaha mencari alternatif terbaik sehingga mereka tidak mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Nah, ini asumsi dasar yang dibangun oleh pendekatan rational choice. Contoh ini paling gampang adalah ketika kita diberi pilihan untuk menentukan siapa presiden kita pada Pilpres 2019 kemarin. Banyak sekali orang berusaha untuk mengikuti perkembangan politik, dan kita semua tahu bagaimana energi bangsa ini terkuras habis bahkan untuk mengikuti bagaimana konstelasi politik Pilpres itu terjadi di masyarakat kita, dan orang berusaha untuk mengikuti perkembangan itu. Apalagi di dunia yang serba medsos hari ini, orang dengan mudah bisa mengakses informasi bagaimana tim sukses presiden atau tim sukses partai politik tertentu atau caleg tertentu berusaha untuk memberikan informasi terbaik atau bahkan memberikan black campaign, mengkampanyekan sisi buruk dari lawan politiknya, dan itu begitu vulgar, begitu mudah bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena begitu mudah kita mendapatkan akses informasi itu, maka kita bisa menimbang-nimbang kandidat mana yang paling mungkin akan memberikan nilai-nilai keuntungan terbaik untuk kita. Maka semua warga negara Indonesia ini berusaha untuk menghitung. Nah, proses menghitung ini yang dikatakan bagian dari rational choice tadi itu. Maka tidak heran jika beberapa calon presiden atau calon anggota legislatif atau bahkan partai politik yang memberikan tawaran-tawaran yang paling menggiurkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk memilih mereka. Tentu dengan segmentasi yang berbeda-beda ya. Misal Partai Kebangkitan Bangsa karena segmentasinya adalah para santri, mereka berusaha memberikan nilai-nilai lebih kepada kelompok santri. Mereka memperjuangkan umpamanya undang-undang pesantren. Apa kepentingannya? Ya selain memang mereka berusaha agar pesantren mendapatkan apresiasi dari negara ini, mereka juga ingin mengokohkan bahwa segmentasi pemilih pesantren itu adalah milik PKB atau P3, dua partai yang banyak dihuni oleh para santri atau dikelola oleh para santri. Maka mereka berusaha menggiring opini, meyakinkan kepada kelompok pemilih santri, kelompok segmentasi pemilih santri ini agar mereka yakin bahwa Partai Kebangkitan Bangsa dan P3 adalah partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan pesantren. Nah, akhirnya para santri menghitung, saya kalau tidak memilih calon anggota legislatif dari PKB atau P3 atau siapapun yang memperjuangkan undang-undang pesantren, maka saya akan mendapatkan kerugian besar. Dan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka saya harus memilih partai PKB atau P3. Begitulah kira-kira. Atau ketika di Pilpres, orang sudah dibenturkan dengan dua isu utama pada waktu itu, yang meskipun ini semuanya berdasarkan kepada satu tradisi politik yang tidak baik yang kita kenal dengan pasca kebenaran, post-truth, di mana orang sudah tidak lagi memilih karena pertimbangan rasional tapi lebih banyak kepada pertimbangan emosional. Ketika orang digiring-giring kepada ketakutan-ketakutan jika memilih Jokowi nanti ini adalah kekuatan asing dan PKI akan bangkit kembali. Tapi jika memilih Prabowo yang kuat adalah kelompok radikal Islam, nah semua itu dikembangkan. Dan ternyata itu diakui atau tidak efektif menggiring masyarakat akhirnya untuk berpikir bahwa jika memilih ini maka saya rugi.
Tapi saya jika memilih ini maka saya untung. Jika memilih Jokowi maka saya aman sebagai kelompok minoritas. Tapi kalau saya memilih Prabowo maka sebagai kelompok minoritas saya akan mendapatkan ancaman-ancaman. Atau sebaliknya, kalau saya memilih Jokowi maka saya akan memberikan kesempatan umpamanya kepada kelompok PKI umpamanya yang dikembangkan banyak orang akan bangkit kembali. Maka orang mempertimbangkan untung ruginya. Nah, ini yang dikatakan dengan pendekatan rational choice. Nah, namun kenyataannya saudara-saudara, tidak semua pertimbangan rational choice itu atau teori rational choice ini itu berada di skenario yang baik. Awalnya teori ini memiliki asumsi bahwa setiap orang itu akan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga para kandidat itu akan berusaha untuk memperbaiki kualitasnya, memperbaiki kompetensinya dan integrasi pribadinya, integritas pribadi maksud saya, integritas pribadi. Kenapa begitu? Karena mereka para calon ini akan berpikir bahwa masyarakat sedang menghitung dirinya, sedang menimbang-nimbang, sedang memperkirakan kira-kira kalau saya berbuat begini masyarakat menganggap diuntungkan atau tidak. Itu dilakukan semua. Itu harusnya begitu, bahwa indikator yang ingin dicapai dari asumsi dasar teori ini adalah indikator-indikator kebaikan. Namun kenyataannya saudara-saudara tidak semua begitu, karena pada perkembangannya ternyata ada beberapa perilaku dari sisi atau perilaku dari teori ini yang kita bisa baca dari masyarakat ternyata bersisi negatif. Misal begini, bahwa sebagian masyarakat tergiur atau bahkan menjadi bagian dari praktek money politik. Ketika ditanyakan kenapa mereka harus terjebak atau bahkan menjadi bagian dari kejahatan demokrasi ini, kata mereka, ya ini rasional Pak. Kami berusaha mendapatkan keuntungan di pemilu ini, setelah sekian lama kami selalu dipecundangi oleh para politisi dan pejabat negara. Kapan lagi kita bisa menipu umpamanya, menipu politisi yang sudah berulang-ulang menipu kita. Maka kami terima uangnya tapi kita tidak kita pilih orangnya. Nah ini begitu. Jadi money politik bisa ditarik-tarik pada pertimbangan rasional ini atau rational choice ini. Atau begini, di beberapa kejadian terutama di daerah pinggiran ada praktek politik elektoral itu yang benar-benar melukai nilai-nilai demokrasi. Begini misalnya, atas nama tradisi elektoral itu banyak sekali kejadian teror politik. Misal begini, jika engkau tidak memilih calon ini, maka hartamu, keluargamu, kehormatanmu terancam. Ini yang saya teliti dalam disertasi saya. Berapa kejadian masyarakat itu terutama pada pilihan pilkades ya, karena itu sangat lokal, maka kelompok-kelompok kriminal, orang-orang yang melakukan kejahatan itu seringkali meneror masyarakat agar memilih seorang calon kepala desa itu dengan cara yang melanggar hukum sekalipun, pencurian hewan umpamanya. Maka atas dasar pertimbangan daripada kehilangan barang yang dijaga oleh masyarakat, misal ternak sapi, mereka lebih baik memilih calon kepala desa yang sebenarnya dalam pertimbangan mereka yang sangat tidak layak. Mereka juga tidak setuju kalau calon ini jadi kepala desa, tapi jika dibanding-bandingkan daripada kehilangan ternak atau kehilangan tanaman padinya, maka mending ya kehilangan suara saja, satu suara gitu. Akhirnya banyak kejadian ini, banyak para calon kepala desa yang memanfaatkan kelompok bajingan dalam penelitian saya itu, atau kelompok kriminal ini untuk menjadi bagian mensukseskan agar kepala desa ini terpilih. Dan itu tidak hanya di Tapal Kuda, saya kira di Madura juga ada, di beberapa daerah juga ada. Dalam konteks nasional saya kira ada beberapa juga yang
melakukan meskipun tidak dalam skala yang sangat vulgar sebagaimana dalam penelitian di beberapa daerah Madura atau Tapal Kuda. Nah, itu saudara-saudara tentang rational choice. Nah, teori ini punya beberapa asumsi dasar bahwa setiap orang itu akan berpikiran rasional. Nah, ini saya akan bacakan sebagaimana sudah saya bagi ke ketua kelas saudara-saudara sekalian. Yang pertama, bahwa asumsi dasar dari pendekatan rational choice ini, pertama, bahwa selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif. Bahwa setiap orang rasional, maksudnya setiap orang rasional itu akan dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif. Jadi asumsi dasar pertama bahwa orang itu pasti punya alternatif, orang itu pasti punya hitung-hitungan, orang itu pasti punya prioritas. Dia harus memilih yang mana, maka dia pasti punya perhitung-hitungan. Dan hitung-hitungan itu yang jelas, yang pasti akan didasarkan kepada keuntungan terbaik, keuntungan terbesar, dan minimalisasi dari kerugian. Pasti begitu. Nah, ini asumsi dasar yang dikembangkan pertama dari teori ini. Lalu yang kedua, setiap orang rasional itu akan memilih alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai atau tidak disukai, atau hanya sama saja atau lebih rendah bila dibandingkan dengan alternatif lain, itu selalu memiliki pertimbangan seperti itu. Tidak mungkin seorang itu tidak punya alternatif pilihan. Pasti. Dia pasti punya alternatif pilihan. Apakah alternatif itu terbaik atau tidak pada dirinya, itu adalah hal lain yang memang selalu menjadi bumbu dari pilihan politik. Ya seperti tadi itu, seandainya saya boleh memilih dalam kondisi demokrasi yang ideal, maka saya tidak akan memilih si A karena si A ini tidak punya kapasitas. Tapi karena tradisi elektoral kita hanya demokrasi yang prosedural, yang penting terpilih, maka kejadiannya ada, kalau saya tidak milih si A, maka sapi saya hilang, ternak saya hilang, rumah saya diganggu, keluarga saya diganggu, rumah saya dirusak, atau pertanian saya akan dihancurkan, maka lebih baik saya akan begitu. Berapa pertimbangan-pertimbangan begitu. Nah, itu yang dikatakan bahwa setiap orang itu pasti akan menyusun alternatif dengan cara yang transitif. Jika A lebih disukai daripada B, maka A akan dipilih. Jika B itu lebih disukai daripada C, maka B akan dipilih. Itu terus-terusnya begitu. Lalu asumsi dasar berikutnya adalah selalu memilih alternatif yang peringkat preferensinya paling tinggi. Nah, ini saya memilih A, ini saya memilih Pak Jokowi karena Jokowi punya pengalaman dibandingkan Pak Prabowo. Maka Jokowi yang telah berhasil mengamankan kondisivitas ekonomi politik tanah air, itu tidak mungkin kita berikan yang tidak berpengalaman, mending Jokowi lah, atau begitu. Atau ada yang mengatakan aku milih Prabowo, saya akan milih Prabowo. Kenapa? Negara ini negara besar yang tidak boleh selalu menjadi bagian dari negara-negara superpower. Oleh karena itu kita butuh pemimpin tegas, pemimpin yang lahir dari militer, yang punya pengalaman komando jelas. Nah, itu adalah Prabowo, umumnya begitu. Nah, itu selalu ada pilihan-pilihan, preferensi itu akan muncul dari setiap orang. Dan dalam teori atau pendekatan rational choice itu yang disampaikan, asumsi dasar itu yang selalu dikembangkan. Baik saudara-saudara, itu tentang teori pilihan rasional. Tentu Anda punya hak untuk atau punya waktu untuk bertanya. Nanti kita diskusikan di grup WA yang sudah dibuat oleh saudara-saudara sekalian. Untuk berikutnya kita lanjutkan, ini berikutnya adalah teori ketergantungan atau dependency theory. Dependency theory ini berangkat dari sebuah kritik oleh negara-negara dunia ketiga kepada negara-negara maju. Apa yang dikritik pertama adalah dari teori pembangunan. Teori pembangunan itu adalah satu teori yang dibangun oleh dunia pertama atau dunia maju itu, yang mereka punya
konsep bahwa negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang, negara-negara yang baru merdeka pada sekitar tahun 40-an, 50-an itu adalah negara-negara yang harus berkembang sesuai dengan apa yang telah mencontoh apa yang telah dilakukan oleh negara-negara maju, misal Amerika dan Eropa. Apa kata kelompok dunia pertama ini, Amerika dan Eropa itu? Mereka mengatakan bahwa bahwa negara-negara itu harus berkiblat kepada mereka. Bagaimana caranya mereka menjadi negara maju? Harus berkiblat kepada negara berkembang, pada negara-negara maju ini. Namun ternyata pada praktek berikutnya, ternyata yang terjadi adalah dominasi ekonomi. Saya pernah mungkin menceritakan bagaimana IMF dulu dibentuk, bagaimana World Bank dulu dibentuk pasca Perang Dunia Kedua, ketika kelompok kolonialis rasis itu dikalahkan oleh kolonialis imperialis. Perang Dunia Kedua antara Jerman, Jepang melawan Sekutu, dan Sekutu memenangkan peperangan di Perang Dunia Kedua. Lalu mereka tidak lagi melakukan perang fisik, tapi mereka melakukan perang dominasi ekonomi. Salah satu yang paling kentara dari itu adalah dominasi itu adalah ya IMF dan World Bank yang itu menjadi salah satu bentuk dominasi paling gampang kita lihat di dunia modern ini. Dan ternyata dominasi itu berlanjut, dan karena dominasi itu begitu kuat, maka yang terjadi adalah ketimpangan berikutnya. Negara-negara maju itu menjadi negara-negara yang memberikan hutang kepada negara-negara berkembang, dan negara berkembang terus terlilit oleh hutang yang memang diciptakan oleh negara-negara maju ini. Bukan lagi hubungan yang saling menguntungkan, tapi yang terjadi adalah hubungan dominasi, eksploitasi dari negara maju kepada negara berkembang. Nah, ini salah satu paradigma yang berkembang di ilmu politik. Apa hal utama? Ini tentu untuk politik-politik internasional ya, yang paling banyak dikembangkan teori. Nah, teori ketergantungan ini sebenarnya lebih banyak bisa kita pergunakan untuk beberapa kajian politik internasional. Jadi bagaimana negara-negara maju itu terus berusaha menjaga dominasinya kepada negara-negara sedang berkembang. Dan itu diakui itu tidak, itu yang terjadi di dunia hari ini. Bagaimana Amerika berusaha mengatur begitu kuat semua negara-negara yang sedang berkembang. Betul, Arab Timur Tengah punya sumber daya alam yang begitu besar, mereka punya minyak. Tapi bahwa bagaimana minyak itu didistribusikan di negara-negara di dunia ini, campur tangan Amerika begitu kuat, intervensi Amerika dan Eropa sangat kuat. Betul, kita punya sumber daya emas yang begitu banyak. Tapi bahwa kasus Freeport itu memberikan contoh konkret bagaimana negara maju seperti Amerika yang mungkin tidak punya sumber daya alam sebesar kita, itu bisa mengendalikan kebijakan negara. Nah, ini yang dikatakan bagaimana teori teori ketergantungan itu dibentuk. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang secara politik itu benar-benar berdaulat dalam kajian teori ini. Kenapa? Karena negara-negara maju berusaha untuk menjadi penentu dari kebijakan itu. Paling tidak negara-negara maju itu berusaha menjaga agar kepentingan negara-negara maju itu secara ekonomi dan politik tidak terganggu oleh kebijakan negara-negara yang sedang berkembang. Kita mungkin pernah dengar bagaimana dulu Bung Karno bikin Asia Afrika untuk membuat poros baru antara kekuatan komunis Uni Soviet pada waktu itu dan kekuatan kapitalis atau kelompok demokrasi liberal yang ada di kapitalis di Amerika umpamanya. Bung Karno sudah mencoba itu, tapi apa yang terjadi? Nggak bisa begitu kuat, sampai Amerika pun ikut campur tangan
bagaimana Bung Karno harus dijatuhkan. Dan negara ini sudah memberikan contoh bagaimana intervensi Amerika itu. Selalu saja Amerika atau negara-negara kuat berusaha untuk memberikan tekanan-tekanan jika kepentingan politik mereka secara politik, secara ekonomi terganggu oleh kebijakan dalam negeri sebuah bangsa atau sebuah negara yang sedang berkembang. Nah ini saudara-saudara. Baik, kita lanjutkan sekarang kepada satu materi lain. Kita cukupkan untuk materi pendekatan dalam ilmu politik. Anda bisa terus mencari karena pendekatan dalam ilmu politik sebenarnya banyak sekali. Banyak tokoh yang memberikan alternatif, tapi saya hanya memperkenalkan 3 atau 4 pendekatan itu dan silakan Anda kembangkan sendiri. Dan berikutnya kita akan diskusikan tentang paradigma dalam penelitian. Kenapa ini harus juga kita bahas? Karena metodologi ilmu politik itu akan mengantarkan saudara-saudara untuk memahami bagaimana metodologi dalam ilmu politik itu kita praktekkan, terutama dalam penelitian ketika saudara-saudara harus menghadapi satu tahapan dalam proses studi ini, yaitu membuat skripsi. Karena pada ujungnya, pada akhirnya ini adalah tujuan utama saudara mengikuti perkuliahan strata 1 atau jenjang S1 ini. Begini, sebelum kita memulai kajian tentang paradigma, saya ingin membuat sebuah satu ilustrasi, dan ini sudah pernah kita diskusikan tentang kemiskinan. Ini tentang kemiskinan. Kalau dibuat sebuah pertanyaan sederhana, kira-kira kemiskinan itu diakibatkan oleh apa? Kemiskinan itu karena apa atau karena salah siapa? Saya sudah pernah mendiskusikan hal ini mungkin di kelas Anda. Tapi tidak ada salahnya kalau kita diskusikan kembali. Ada yang mengatakan kemiskinan adalah kesalahan orang miskin sendiri. Kemiskinan itu diakibatkan oleh faktor individu orang miskin yang tidak berusaha memperbaiki kapasitas. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak mau belajar. Mereka orang-orang malas yang tidak berusaha mencari tahu bagaimana mendapatkan pendapatan yang lebih cepat, lebih banyak. Orang-orang miskin itu yang hanya mengandalkan misal tenaganya. Mereka tidak berusaha memperbaiki keterampilannya. Coba bandingkan para buruh tani yang di desa-desa sehari hanya mengandalkan cangkul dan tenaga, mereka mendapat pendapatan maksimal 25-30 setengah hari itu. Coba bandingkan dengan para pekerja mahasiswa. Banyak sekali mahasiswa yang bekerja cerdas, hanya mengandalkan HP, itu pun juga nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, tapi mereka berusaha jualan online umpamanya. Hanya berbekal HP, berbekal data yang itu pun ngampung umpamanya di kafe-kafe itu, lalu mereka bisa jualan online dan sekali transaksi bisa ratusan ribu. Bayangkan, tanpa modal besar, tanpa keringat, mereka bisa mendapatkan pendapatan jauh di atas orang-orang desa buruh tani tadi. Nah, kata sebagian orang mengatakan, ya itu salahnya orang miskin, kenapa mereka mau jadi orang miskin dan mereka tidak berusaha memperbaiki kapasitasnya. Tapi bagi yang lain mengatakan, oh tidak, kemiskinan itu bukan akibat kesalahan orang-orang miskin. Kemiskinan itu adalah karena kesalahan negara tidak memberikan kesempatan yang sama. Kesalahan negara dalam mengurus kebijakan sehingga terjadilah yang namanya diskriminasi, terjadilah yang namanya ketimpangan. Nah, kenapa dua pendapat ini muncul? Nah, saudara, dua pendapat ini memiliki latar yang mungkin benar. Mereka punya dasar yang benar. Kenapa mereka berbeda? Nah, ini yang dikatakan mereka memiliki paradigma yang benar. Memiliki paradigma yang berbeda. Yang satu mengatakan kemiskinan adalah akibat dari kesalahan orang miskin yang bodoh. Ini tentu adalah yang mengikuti paradigma fungsional struktural. Sedangkan yang mengatakan bahwa kemiskinan itu diakibatkan oleh negara yang tidak benar mengurus kebijakan sehingga melahirkan kemiskinan dan membuat
ketimpangan semakin melebar antara yang miskin dan yang kaya, itu adalah mereka yang berada di teori konflik. Kenapa dua paradigma ini berbeda? Karena paradigmanya berbeda. Apa itu paradigma? Adalah sudut pandang, cara orang melihat. Nah, paradigma ini sangat menentukan saudara ada di posisi yang mana. Akan menentukan penelitian atau studi saudara ada di posisi yang mana. Nah, paradigma ini sangat menentukan, sangat memiliki peran, sangat memberi warna kepada setiap studi yang akan dilakukan oleh seorang peneliti atau seorang mahasiswa. Nah, ini menjadi sangat penting kita belajar paradigma. Tentu kuliah dengan cara seperti ini tidak akan memberi kesempatan Anda untuk bertanya langsung, tapi saya semaksimal mungkin akan berusaha untuk memberikan penjelasan melalui video atau melalui tanya jawab secara online via WA chatting atau Instagram. Nanti kita bisa diskusikan bersama melalui ketua kelas atau waktu yang kita tentukan bersama. Karena apa? Karena kajian tentang paradigma ini adalah salah satu hal yang paling utama dari mata kuliah metodologi ilmu politik ini. Jadi paradigma ini adalah merupakan perspektif riset yang digunakan oleh seorang peneliti. Apa isinya paradigma itu? Kajian tentang paradigma. Pertama, dari belajar paradigma itu, Anda sebagai seorang peneliti, calon peneliti akan melihat atau akan memiliki alat untuk melihat realitas. Dengan mengetahui atau memilih satu paradigma, Anda akan melihat sebuah realitas seperti apa. Umpamanya begini. Ini gampang ya, gampang-gampangan, contoh saja. Betapa bahwa kondisi seseorang itu akan menentukan sebuah pandangan atau akan memberikan sebuah penilaian pada satu realitas. Misal begini, ada es teh yang kita suguhkan kepada kelas ini. Saya taruh segelas es teh. Bagi orang yang sedang demam, maka melihat es teh, dia akan berusaha untuk menjauh dan mengatakan ini adalah sumber penyakit yang akan menguatkan penyakit, semakin flu saya akan semakin parah, begitu. Tentu es teh, fakta yang sama, satu data yang sama tentang es teh. Orang yang sedang flu langsung akan punya kesimpulan ini harus saya jauhi. Tapi ada teman yang baru datang main futsal umpamanya, dia masuk kelas, terburu-buru masuk kelas karena ada kelas di kelas kita umpamanya. Lalu ada es teh yang saya suguhkan, apa yang ada dalam bayangan? Wah, ini nikmat. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang saya butuhkan. Tapi bagi yang lain mengatakan, wah ini nggak sopan kalau saya minum di depannya Pak Bahar umpamanya. Meskipun sudah disuguhkan, sudah dipersilakan, tapi tidak sopan. Banyak sekali. Nah, ini sesuatu yang paling sederhana. Bagaimana orang melihat realitas itu tergantung kepada paradigmanya. Tergantung pada paradigmanya. Banyak sekali contoh yang seperti ini. Misal lagi, bagi seorang santri yang pernah nyantri di pondok pesantren umpamanya, makan bersama, lalu padahal tidak ada makan bersama, kebiasaan para santri itu kan mereka makannya sembarangan ya, ada tangannya yang gudikan, korengan, lalu ada temannya yang tidak gudikan, ya biasa aja mereka makan bersama, satu talam umpamanya. Bagi orang yang pernah nyantri atau berpikiran bahwa paradigma atau kajiannya sedang memahami kehidupan pesantren, akan memberi penilaian bahwa ya inilah kehidupan pesantren yang mengedepankan kebersamaan dibandingkan umpamanya medis. Tapi bagi orang yang tidak pernah nyantri, ngelihat cara makannya para santri yang begitu jorok tanda kutip, mereka langsung berpikiran wah ini kehidupan pesantrennya sangat jorok, sangat tidak higienis. Begitulah kira-kira. Nah, lagi-lagi kenapa? Karena melihat realitasnya berbeda. Lalu apa keuntungan dari belajar atau memiliki paradigma? Yang pertama adalah bagaimana peneliti melihat realitas, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mempelajari fenomena. Setelah paradigma ini sudah dipilih, maka melihat fenomena itu punya alat. Sehingga alat itu yang akan bisa menjelaskan bagaimana fenomena ini harus ditangkap. Kalau Anda mau meneliti tentang perilaku politisi di Indrapura, Jawa Timur umpamanya,
Maka Anda harus punya seperangkat alat untuk memahami bagaimana para politisi kita, para anggota DPRD Jawa Timur itu memilih pilihan politiknya, mengekspresikan politiknya, mengkomunikasikan komunikasi politiknya. Bahkan ketika mereka melakukan pileg di 2019 kemarin, strategi atau komunikasi politik seperti apa yang mereka kembangkan. Nah, itu lagi-lagi membutuhkan seperangkat paradigma itu untuk membaca itu semua. Tidak mungkin kita langsung bisa memahami atau hanya sekedar melihat hal itu sesuatu yang begitu realitasnya. Ini akan membedakan antara Anda sebagai seorang ilmuwan dan Anda sebagai dan wartawan. Wartawan tentu hanya sekedar menginformasikan apa yang terjadi, realitas yang ada, tidak lebih dari itu. Sedangkan seorang ilmuwan, seorang mahasiswa yang melakukan penelitian itu harus merefleksikan. Tidak hanya sekedar data, fakta itu yang dideskripsikan, tapi juga ada refleksi di sana. Bagaimana Anda memahaminya? Begitu. Nah, setelah bagaimana mempelajari, yang kedua cara-cara yang digunakan harus seperti apa? Kalau penelitiannya ini tentang ini, maka caranya ini. Nah, di sini nanti tentu di belakang kita akan bahas. Kalau penelitian tentang ini, maka yang Anda pilih adalah pendekatan kuantitatif. Kenapa harus kuantitatif? Oh, mungkin karena ini. Oh, kalau begini jangan kuantitatif dong. Ini harus kualitatif. Kenapa? Ya, nanti kita di beberapa pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hal itu, karena ini menjadi modal Anda untuk nanti mengikuti mata kuliah metodologi penelitian politik atau metode kualitatif atau kuantitatif nanti akan Anda pelajari di semester berikutnya. Oke, yang keempat adalah untuk menginterpretasikan temuan. Dengan paradigma itu Anda akan bisa menginterpretasi, Anda bisa menafsiri, Anda bisa merefleksikan, oh temuannya seperti ini. Maka seperti tadi, seperti kemiskinan tadi itu, kalau Anda pakai teori konflik, Anda langsung punya gambaran bahwa kemiskinan ini diakibatkan oleh kebijakan negara yang salah urus, yang salah membuat kebijakan. Tapi kalau Anda memakai paradigma struktural fungsional, maka Anda berpikiran, wah ini nggak begini, ini kesalahannya orang miskin. Nah, struktural fungsional dan teori konflik Anda pelajari nanti. Tentu teori-teori politik atau teori sosiologi nanti Anda akan menemukan hal itu. Tapi yang pasti, dua teori ini memiliki pandangan yang berbeda. Oke, kita lanjutkan saudara-saudara. Ada beberapa pendapat tentang paradigma itu. Yang pertama, Latter berpendapat hanya ada dua. Latter itu berpendapat hanya ada dua paradigma, yaitu positivis dan positivis. Lalu ada Lincoln dan Guba mengendalikan 4 paradigma utama, yaitu positivisme, post-positivisme, konstruksiisme, dan kritik teori. Dan yang ketiga adalah Sarantakos berpendapat ada 3 paradigma utama dalam ilmu, yaitu positivistik, interpretatif, dan kritikal. Nah, yang terakhir ini yang akan kita coba. Anda boleh membaca hal lain, Anda boleh mencari referensi lain tentang paradigma ini, tapi saya akan mencoba untuk mendiskusikan yang terakhir ini, yang di Sarantakos. Apa itu paradigma positivis? Nah, ini sudah masuk kepada kajian yang paling utama menurut saya. Secara ringkas, positivisme adalah pendekatan yang diadopsi dari ilmu alam, yang menekankan pada kombinasi antara angka dan logika-logika deduktif, serta penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. Begini, logika yang dibangun itu adalah logika yang ada di hukum alam. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa apa yang terjadi itu akan ada generalisasi. Yang terjadi di sini pasti di sana juga terjadi. Yang terjadi di Bondowoso, rumah saya hari ini, akan juga terjadi di Surabaya. Apa yang terjadi di Surabaya itu juga terjadi umpamanya di Jakarta. Mereka memakai logika ilmu alam. Ilmu alam kan begitu, hukum alam begitu. Kalau Anda tumpahkan air, maka hukum alam itu mengantarkan air itu disimpulkan akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu kan? Di Bondowoso pasti terjadi begitu. Di Surabaya pun akan seperti itu. Di Madura akan seperti itu. Ketika air atau benda cair itu tumpah, maka dia akan berusaha turun, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu semua begitu. Nah, ini yang dikatakan
yang menjadi dasar dari paradigma positivisme ini. Pendekatan ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa legitimasi sebuah ilmu dan penelitian berasal dari penggunaan data-data yang terukur dan secara cepat. Jadi harus terukur seperti tadi itu, seperti hukum alam itu, sebagai ilmu alam itu terukur, tidak boleh tidak ada ukurannya harus jelas. Nah, bagaimana ukuran yang cepat dan tepat itu bisa dinilai dalam sebuah penelitian? Kata mereka, ya harus ada survei, harus ada kuesioner yang dikombinasikan dengan penilaian statistik. Paling mudah umpamanya adalah yang terjadi dalam survei politik, umpamanya ini paling sederhana. Kalau Anda baca survei politik LSI misalnya, sebelum terjadi Pilpres kemarin, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, atau malah setengah tahun sebelumnya, LSI sudah melakukan rilis bahwa yang menang adalah Jokowi dengan persentase sekian. Kok bisa LSI itu berkesimpulan begitu? Kenapa? Karena mereka sudah punya keyakinan, padahal yang disurvei hanya sekitar 1.200 orang umumnya, dari berapa ratus juta orang Indonesia ini. Tapi dengan mendistribusikan responden kepada berapa banyak orang, 1.200 itu, lalu disimpulkan bahwa ya kan seperti itu juga. Kenapa? Ada generalisasi tadi itu. 1.200 itu bisa menjadi perwakilan dari generalisasi sekian ratus juta masyarakat Indonesia yang punya hak pilih. Dan ternyata tidak jauh dengan kenyataan. Nah, ini yang dikatakan bahwa pendekatan positivistis ini atau paradigma positivis ini adalah paradigma yang mengeneralisasi. Kenapa? Karena antara si A yang ada di Kalimantan, si A pengisi kuesioner itu atau kita kenal responden yang ada di Aceh, ada di Jawa Timur, Madura umpamanya, itu akan memiliki cara berpikir yang sama, mungkin memiliki dasar yang sama ketika harus memilih jawaban-jawaban itu. Begitu. Ini pasti akan ada yang nolak, Tapi bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi sandaran paradigma positif itu sudah banyak diambil oleh para orang. Penelitian nanti juga banyak yang akan memakai seperti ini. Bagaimana caranya mengukur ini paradigma positif atau tidak? Nanti pertemuan berikutnya kita akan diskusikan lebih lanjut itu. Tapi yang pasti bahwa pengantarnya paradigma positif seperti itu. Apa katanya? Harus pakai hipotesis, harus pakai statistik. Jadi kalau ada penelitian pakai statistik, alat ujinya, lalu ada hipotesis yang akan diuji, maka ini hampir dipastikan ini adalah pendekatan positivis. Hampir bisa dipastikan. Yang kedua, mereka juga harus objektif. Ukuran mereka objektivitas. Objektivitas itu diukur dari mana? Ya tadi alat ukur itu. Maka karena objektivitas, maka harus berlaku umum, general. Tidak boleh karena ini orang Bondowoso, maka tidak boleh bernilai begini. Nggak bisa, harus objektif. Nah, karena objektif harus ada nilai-nilainya, ada ukuran-ukurannya. Dan ukuran yang mereka bikin adalah, salah satunya adalah uji statistik nanti. Nilai objektif. Dan akhirnya karena nilai objektif, karena generalis, maka ilmu itu, kata diskusi para ilmuwan yang ikut paradigma positivis, mereka harus tunduk kepada satu nilai namanya bebas nilai. Ilmu tidak boleh berpihak. Ilmu harus hanya menjadi alat. Ilmu tidak boleh berpihak. Nah, ini nanti ada diskusi yang menolak tentang itu. Semoga saudara-saudara bisa memahami lebih jauh. Nah, karena ini pakai hukum alam, karena ini standarnya standar hukum alam, maka hubungannya adalah korelasional. Kalau air itu ditumpahkan, maka begitu kan? Jika air itu tumpah atau jika benda cair itu tumpah, maka benda cair itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini namanya hukum korelasional. Maka, jika, maka, ini hukum korelasional. Jika Jokowi terpilih, maka PDIP akan semakin besar. Jika Prabowo terpilih, maka Gerindra akan semakin besar. Nah, ini yang namanya korelasional. Pasti yang ada begitu-begitu, ada korelasional begitu, atau begini. Sebab akibat.
sebab akibat. Lebih tepatnya adalah sebab akibat. Oke, itu positivisme ya. Berikutnya adalah paradigma interpretatif. Ini yang berbeda, menolak secara tegas apa yang dipraktikkan oleh paradigma positivis. Kata mereka, ini yang mau dibahas manusia. Ini bukan alam, bukan benda mati. Oke lah kalau air itu atau benda cair itu tumpah akan mencari tempat lebih rendah. Tapi ini manusia. Politik itu kan yang dikaji adalah manusia, bukan benda mati. Misal begini, gampangnya begini. Apakah orang yang meludah itu adalah betul-betul hanya sekedar meludah? Atau ada makna dari ludah itu? Kata kelompok interpretatif, tidak bisa hanya dipahami meludah itu adalah kejadian orang mengeluarkan liur atau mengeluarkan ludah. Bukan. Tapi itu bisa bermakna. Misal begini, siapa yang bisa saya contohkan? Oke lah, saya sendirilah kira-kira. Saya sendiri saja. Saya punya hubungan tidak baik dengan Donald Trump lah ya. Ini sambil guyon-guyon. Donald Trump, Presiden Amerika. Satu ketika saya sedang ada di kantinnya kampus, ada di kantinnya Makyam lah yang paling gampang, ada di kantin Makyam. Lalu Donald Trump lewat di samping saya yang saya sedang ngopi dengan teman-teman mahasiswa. Lalu ketika saya tahu ada Donald Trump, lalu saya meludah, kira-kira bermakna tidak ludah yang saya keluarkan ketika ada Donald Trump yang memang secara pribadi ada masalah dengan saya? Ada makna kan? Nah, ini yang dikatakan oleh kelompok paradigma interpretatif, ini tidak bisa dijelaskan oleh paradigma positivis. Kenapa? Karena paradigma positivis hanya berhenti kepada ludah, hanya berhenti kepada perilaku meludah, tidak bisa memaknai, memahami kenapa orang itu meludah. Begitu. Contohnya, atau beginilah. Contoh yang lain begini, kalau paradigma positivis atau ini nanti menjadi pendekatan kuantitatif biasanya, kalau ada orang mancing di Sungai Rola itu, di jembatan Rola umumnya, maka pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh kelompok positivis itu atau kelompok pendekatan kuantitatif itu adalah, Anda dari jam berapa mancing? Ya jelas jawabannya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore umumnya. Berapa ikan yang Anda dapatkan? Jelas jawabannya 5 umumnya. Tapi kalau pendekatan interpretatif tidak begitu. Pertanyaannya lebih kepada what's behind the fact? Apa di balik fakta fakta yang nampak? Kenapa Anda mancing? Nah, ini jawabannya banyak. Saya dimarahi istri. Saya mancing karena nilai metodologi ilmu politik saya dapat C, umumnya begini. Jadi karena sumpek akhirnya orang itu mancing. Nah, ini perbedaan tentang paradigma interpretatif dan paradigma positivis tadi itu. Jadi kalau pendekatan interpretatif ini menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman. Jadi dua itu. Bagaimana bahasa dipergunakan, karena bahasa sendiri itu kan memiliki makna yang berbeda. Umpamanya yang ini, umpamanya yang gue bahasa Jawa ini, embuh, karo embuh. Ada teman tanya, ngerti Pak Bahar enggak kamu? Embuh? Nah, ini bahasa ini menyiratkan bahwa ya memang saya nggak tahu. Tapi kalau ada pertanyaan Pak Bahar teko enggak? Embuh. Nah, ini memiliki makna beda. Ini ada makna ketus begitu. Nah, ini hanya dalam bahasa interpretasi aja yang bisa dipahami. Nggak bisa kalau pakai bahasa paradigma positivis tadi yang hanya bahasanya embuh saja yang dipahami, tapi tidak ada intonasi yang menyertai. Nah, interpretasi dan pemahaman tadi itu sebagaimana mancing tadi yang sudah saya contohkan. Jadi kalau pendekatan positivis itu kepada ukuran objektivitas yang sangat ketat, tapi kalau pendekatan ini fokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahami dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari.
Jadi kita berusaha mempelajari, ini kenapa harus begini orang ini. Pasti punya alasan. Kenapa orang itu memilih Jokowi, pasti punya alasan. Kenapa orang memilih Prabowo, pasti punya alasan. Kenapa orang bertahan memilih PDIP di Surabaya, pasti punya alasan. Nah, alasan-alasan itu pasti punya makna yang hanya bisa dijelaskan oleh subjek itu. Tidak bisa pakai hanya ukuran kertas sebagaimana penelitian-penelitian positivistik yang hanya cukup diwakili kertas. Maka seorang peneliti interpretatif itu harus ketemu langsung dengan narasumber untuk melakukan diskusi, untuk melakukan pembacaan maknawi yang mungkin bisa dipahami dari subjek-subjek penelitian yang akan kita pilih. Jadi persepsi manusia, arti individunya bagaimana, karena tiap individu kan berbeda untuk memberikan makna dari apa yang terjadi. Begitu kan? Warna saja bagi orang Surabaya dengan Malang beda. Orang Surabaya pasti akan memilih warna hijau sebagai warna kebesarannya. Kenapa? Karena bonek warnanya hijau. Sedangkan Malang pasti akan memilih biru sebagaimana warna kebesarannya Arema. Begitu. Dan paradigma interpretatif ini punya satu keyakinan bahwa setiap manusia itu memiliki dan menciptakan realitas sosial mereka. Jadi setiap interaksi yang ada ini menciptakan realitas sosial. Tidak bisa realitas sosial itu akan seragam dari Sabang sampai Merauke. Itu tidak bisa kata paradigma ini. Nah, apa tujuannya pendekatan interpretatif? Tidak lain adalah menganalisis realitas sosial semacam ini dan bagaimana realitas sosial itu terbentuk. Jadi bagaimana realitas sosial terbentuk. Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti harus menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Nah ini, pengalaman subjektif ini yang menjadi sesuatu yang paling utama untuk dipahami oleh seorang peneliti dalam perspektif atau pendekatan interpretatif ini. Jadi penelitian interpretatif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting sebagaimana pendekatan positivistik atau paradigma positivistik, tapi bahwa yang paling menjadi hal penting dari penelitian interpretatif ini adalah pemahaman mendalam. Tidak butuh banyak, tidak butuh se-Indonesia yang diteliti sebagaimana survei tadi itu, bagaimana pilihan masyarakat Indonesia terhadap Pilpres. Tidak seluruh Indonesia, tidak, tapi hanya umumnya satu lingkungan. Bagaimana mahasiswa yang berasal dari Solo di UIN memahami bagaimana pertarungan Pilpres. Hanya orang-orang tertentu saja. Tapi betul-betul digali. Orang yang dari Solo memilih Pilpres jelas memilih Jokowi. Kenapa? Karena orang begitulah. Sangat mendalam nanti. Oke. Lalu juga ada paradigma kritikal. Paradigma kritikal ini lebih bertujuan untuk memperjuangkan ide peneliti agar membawa perubahan substansial pada masyarakat. Jadi meneliti tidak hanya sekedar memberikan data, mengulas, memahami maknanya, tapi juga berusaha memberikan kritik. Harusnya ini tidak seperti ini. Jadi penelitian bukan lagi menghasilkan karya tulis ilmiah yang netral kayak tadi. Ilmu pengetahuan tidak boleh berpihak, tapi ini harus berpihak. Peneliti karya tulis harus tidak netral, harus berpihak. Kepada siapa keberpihakannya? Kepada kelompok-kelompok yang perlu dibela, begitulah. Mengubah institusi sosial. Jadi penelitian berusaha untuk mengubah penelitian tentang kemiskinan kota di Surabaya. Maka penelitian yang paradigmanya kritikal sejak awal sudah membawa misi agar kemiskinan kota di Surabaya tidak terjadi lagi dan mereka memberikan alternatif-alternatif. Harusnya begini. Pemerintah daerah, pemerintah kota Surabaya harus begini, pemerintah pusat harusnya begini. Begitu. Jadi mereka berusaha mengusung sebuah keyakinan bahwa ini bisa jadi lebih baik kalau begini. Nah itu. Oke, saya kira Anda bisa baca semua di situ tentang paradigma itu. Dan paradigma itu sangat berperan kepada apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah pada pilihan penggunaan teori. Kalau Anda memilih paradigma ini, maka teori yang tepat adalah ini. Nah ini praktik memilih teori dengan paradigma apa tentu tidak bisa selesai dalam kuliah ini saja, nanti di kuliah-kuliah berikutnya kita akan diskusikan. Namun untuk contoh, sebagai sekedar contoh saya akan jelaskan itu bagaimana paradigma positif sering digunakan paradigma
fungsionalisme atau fungsionalis. Paradigma ini berusaha menguji keajekan, regularitis hubungan variabel yang ada, bersifat universal. Ini sudah saya sampaikan di tulisan itu, Anda bisa baca dan mudah untuk Anda pahami. Nah, saudara-saudara, agar apa yang saya sampaikan ini bisa saya ukur sampai sejauh mana Anda memahami, tentu saya akan coba buat tugas, dan tugas ini sekaligus menjadi tugas UTS Anda. Yang pertama, tugasnya adalah tugas individual, dicatat itu, tidak ada tugas kelompok untuk yang satu ini. Silakan Anda mencari sebuah hasil penelitian tentang berbagai isu politik tanah air yang telah diterbitkan di berbagai jurnal. Jadi Anda pilih jurnal itu, cari yang online saja, Anda cari jurnal-jurnal politik, banyak sekali bertebaran, lalu Anda pilih salah satu yang menurut saudara itu sangat menarik dan itu terjadi di tanah air, lalu Anda baca jurnal itu. Setelah Anda baca, Anda buka di kajian teorinya. Anda baca kajian teorinya. Kira-kira teori apa yang Anda baca? Yang dipakai oleh penelitian. Karena semua penelitian pasti punya kajian teoritik. Anda baca kajian teorinya, lalu dari situ Anda sudah mulai mengenal. Ini kira-kira teori ini mengarahkan Anda kepada makai paradigma apa? Ini positivistik, interpretatif, atau kritik. Kalau positivis, oh ini karena ini. Kalau sudah kelihatan di situ ada hitungan statistiknya, di situ ada hipotesa yang akan diukur, itu hampir pasti sudah positivistik. Begitu ya. Tugas dikumpulkan pada tanggal 8 April 2020. Jika keadaan sudah membaik, kita sudah diperkenankan kuliah secara langsung di kelas, ya kita kumpulkan di kelas. Jika tidak, ya nanti saya tunggu kiriman tugas itu via email yang saudara sudah pernah lakukan minggu kemarin. Mungkin itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya, selalu jaga kesehatan saudara-saudara, patuhlah tetap pada himbauan pemerintah, tidak usah keluar kalau tidak sangat penting. Jadi stay at home, tetap di rumah, Anda belajar, manfaatkan betul waktu ini untuk baca atau mencari referensi buku-buku yang menunjang kuliah Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam dari Bondowoso, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.